Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPTD Lalongga itu merupakan salah satu dari 29 puskesmas yang ada di Kabupaten Konawe. Puskesmas Lalongga itu berlokasi di Jalan Poros Batugong, Desa Watunggarandu, Kecamatan Lalongga itu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah kerja seluas 41.570 km persegi. Puskesmas Lalongga itu berada di sebelah timur Kabupaten Konawe dengan jarak kurang lebih 90 km dari kabupaten atau ibu kota Unaha dan kurang lebih 10 km dari arah kota Kendari. Luas wilayah tadi yang telah kami sebutkan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 5.000 jiwa yang tersebar di 11 desa wilayah pemerintahan Kecamatan Lalongga itu. Ketersediaan sumber daya manusia di UPTD Puskesmas Lalongga itu berjumlah sebanyak 18 orang ASN, 16 orang tenaga P3K, dan 26 orang tenaga PHL yang terdiri dari dokter umum 2 orang, dokter gigi 1 orang, tenaga kesmas 5 orang, bidan 25 orang, perawat 11 orang, dan perawat gigi 3 orang, serta tenaga kesehatan lainnya berjumlah 15 orang. Puskesmas Lalongga itu merupakan puskesmas rawat jalan yang berdiri dan memberikan pelayanan sejak tahun 1993 atau 30 tahun yang lalu, mempunyai visi mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat Lalongga itu yang sehat secara mandiri. Di samping itu, kami juga tentunya mempunyai misi dalam memberikan pelayanan. Misi kami adalah yang pertama, meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan perilaku yang sehat. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan akses dan keterjangkauan keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Misi yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan. Kemudian yang keempat, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta yang kelima, meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM sesuai dengan kompetensinya. Di samping itu tentu kami juga mempunyai moto, dan moto kami adalah kesehatan Anda merupakan tugas utama layanan kami. Tentunya tata nilai Puskesmas Lalongga itu mengandung slogan Karandu, yang berarti K itu kerjasama, A itu amanah, R itu ramah, kemudian A adil, N nyaman, D dinamis, dan yang terakhir U adalah pelayanan yang unggul. Puskesmas Lalongga itu merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan perorangan yang meliputi yang pertama, pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan tindakan kegawat daruratan atau emergensi, kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan keluarga, diantaranya pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan pelayanan KB, serta pelayanan MTDS, pelayanan USG, dan pelayanan imunisasi. Kemudian yang berikut, pelayanan persalinan selama 24 jam yang bermitra dengan Rumah Tunggu Kelahiran atau RTK. Rumah Tunggu Kelahiran atau RTK merupakan rumah singgah untuk ibu yang akan bersalin, yang bertujuan agar ibu bersalin dan bayi dapat terpantau oleh tenaga kesehatan sebelum dan setelah melahirkan. Kemudian pelayanan berikut yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, pelayanan kefarmasian, serta untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pelayanan konseling, maka di Puskesmas Lalongga itu
ada konseling pojok gizi, konseling pojok ASI, dan pojok TB. Penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Lalongga Sumeto yang berikut yaitu pelayanan upaya kesehatan masyarakat yang meliputi yang pertama UKM esensial yang terdiri dari pelayanan promosi kesehatan atau Promkes dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, Promkes di sekolah, dalam gedung dan luar gedung, kemudian pembentukan dan pengembangan UKM seperti Posyandu, Posbindu, Poskesdes, dan Pos UKK. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan lingkungan yang meliputi dari pemeriksaan kualitas air dan klorinisasi air, kemudian penyihatan makanan dan minuman, penyihatan perumahan sanitasi dasar, pembinaan tempat-tempat umum, klinik sanitasi, kemudian terakhir sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kemudian UKM esensial berikut yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang meliputi penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, membentuk kelas ibu hamil dan balita, pelayanan ANC terpadu, sweeping, pendataan bagi ibu hamil dan bayi yang mempunyai risiko tinggi, serta yang terakhir melakukan kegiatan program perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi atau P4K. Kemudian tentu pelayanan UKM esensial berikut yaitu pelayanan perbaikan gizi masyarakat. Salah satu program pemerintah yang paling utama untuk perbaikan gizi masyarakat saat ini adalah upaya penurunan dan pencegahan kasus stunting. Stunting adalah terjadinya gagal tumbuh pada anak balita karena kekurangan gizi kronis, terutama dalam periode 1000 hari pertama kehidupan, dan salah satu penyebab utamanya karena kondisi kesehatan dan gizi ibu selama dalam masa kehamilan serta persalinan yang mempengaruhi pertumbuhan janin serta risiko terjadinya stunting. Itulah yang menyebabkan terjadinya risiko kasus stunting. Oleh karena itu, sebagai bentuk intervensi dalam upaya pencegahan kami selaku pelaksana teknis di dalam upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting, tentunya kami melibatkan semua elemen terpadu, diantaranya lintas sektor, para kepala desa, tim penggerak PKK, peternakan, pertanian, kantor urusan agama, dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader di wilayah sekecamatan Lalongga Sumeto. Dan sebagai informasi tambahan, sampai detik ini kasus stunting di wilayah kerja Puskesmas Lalongga Sumeto belum ada kasus. Kemudian pelayanan UKM esensial berikut yaitu pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit di Puskesmas Lalongga Sumeto berupa yang pertama penanggulangan ISPA, diare, demam berdarah, tuberkulosis, malaria, kusta, HIV/AIDS, IMS atau infeksi menular seksual, filariasis, kecacingan, hepatitis, surveillance. Kemudian pelaksanaan kegiatan posyandu bayi balita, posbindu, dan posyandu lansia, serta pelayanan imunisasi. Sekarang kita akan masuk ke pelayanan kesehatan yang berbasis UKM pengembangan. Usaha kesehatan masyarakat pengembangan atau UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan yang disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang ada. Pelayanan kesehatan UKM pengembangan terdiri dari pelayanan kesehatan sekolah atau UKS, upaya pelayanan kesehatan panca indera, kemudian upaya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, kemudian upaya pelayanan kesehatan jiwa, upaya pelayanan usia lanjut,
upaya pelayanan pembinaan pengobatan tradisional, dan upaya pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Tentunya kami di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, kami tidak bisa bergerak atau berjalan secara sendiri ataupun secara internal. Tentunya kami butuh kemitraan. Di dalam kemitraan ini tentu kami membutuhkan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor. Kemitraan yang kami lakukan sampai saat ini tentunya ada beberapa kerjasama lintas sektor yang bersifat kerjasama yang saling mengikat antar satu yang lain. Pertama, kemitraan atau kerjasama yang kami lakukan dalam masalah pengelolaan limbah medis. Kami mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini mitra hijau. Kemudian untuk pemeliharaan dan kalibrasi peralatan elektromedik atau sarana kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas Lalongga Sumeto, kami bermitra dengan pihak Universitas Mandala Waluya, Sulawesi Tenggara. Syukur alhamdulillah tahun ini Puskesmas Lalongga Sumeto mendapat kesempatan untuk dilakukannya penilaian akreditasi, di mana tujuan dari akreditasi Puskesmas adalah untuk membina Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen risiko. Dalam pelaksanaan persiapan akreditasi, UPTD Puskesmas Lalongga Sumeto didukung oleh stakeholder lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas Lalongga Sumeto, diantaranya kemitraan para kepala desa sekecamatan Lalongga Sumeto, tim penggerak PKK, tokoh agama dan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga usaha perorangan, BUMN dan BUMD yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Lalongga Sumeto. Semoga dengan terakreditasinya UPTD Puskesmas Lalongga Sumeto, kita harapkan kami terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kami. Mari bersama Puskesmas Lalongga Sumeto kita wujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat Lalongga Sumeto sehat secara mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyanya di sini nih. Awas jalan, jangan di jalan, kalau bisa mundur. Boleh dikasih mundur saja ini.
Lagu ini beta bikin kali ini, lagu jadi dari kopi, bukan segelas kopi. Bukan sengaja beta bikin begini, kebiasaan sendiri. Sukses mantan-mantan menasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Staf Khusus PJ Bupati Konawe, Bapak Faisal Taridara SHM. Yang kami hormati tim surveyor Komite Akreditasi Kesehatan Pratama, Bapak Dr. Kamrula SK dan Bapak Mutalib SK MKes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. Yang kami hormati Camat Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati Kabitian Kes bersama tim TPCP Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. Yang kami hormati dan Ramil 1417 Soropia Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati para Kepala UPTD Sekecamatan Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati para Kepala Desa Sekecamatan Lalunggasu Meeto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati para Kepala Sekolah TK, SD, MI, SMP, MTS Sekecamatan Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati para Kepala Manajer Perusahaan UMKM Sekecamatan Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan para kader kesehatan Sekecamatan Lalunggasu Meeto. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Lalunggasu Meeto bersama seluruh staf UPTD Puskesmas Lalunggasu Meeto dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Acara pembukaan survei akreditasi UPTD Puskesmas Lalunggasu Meeto Senin 6 November 2023 dimulai. Menyajikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dari panggung
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Surveyor dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan safety briefing di UPTD Puskesmas Lalonggasu Meeto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPTD Puskesmas Lalonggasu Meeto. Mohon perhatian untuk petunjuk keselamatan selama Anda berada di ruangan ini. Anda berada di ruang tunggu Puskesmas Lalonggasu Meeto. Di ruangan ini terdapat dua pintu keluar yang terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat terjadinya gempa bumi, harap tenang dan jangan panik. Segeralah keluar dari ruangan ini. Lepas sepatu jika menggunakan hak tinggi untuk menghindari cedera. Berjalanlah dengan cepat, tidak dengan berlari. Dengan sedikit menunduk, dengan kedua tangan berada di belakang kepala. Ikutilah tanda jalur evakuasi yang ada di Puskesmas Lalonggasu Meeto untuk menuju titik kumpul yang berada di depan Puskesmas Lalonggasu Meeto. Setelah berada di titik kumpul, pastikan kembali bahwa tidak ada yang tertinggal di dalam Puskesmas Lalonggasu Meeto. Apabila terjadi kebakaran, harap tenang dan jangan panik. Segeralah keluar dari ruangan ini melalui pintu keluar. Agar tidak terjadi gangguan pernapasan, ambillah tisu basahi dengan air. Tutuplah mulut dan hidung Anda lalu bernapas seperti biasa. Segeralah keluar dari gedung puskesmas mengikuti jalur evakuasi menuju ke titik kumpul yang berada di depan Puskesmas Lalonggasu Meeto. Puskesmas Lalonggasu Meeto dilengkapi dengan fasilitas APAR atau alat pemadam api ringan. APAR terdekat berada di sebelah timur, tepat di samping meja pendaftaran. Cara menggunakan APAR, tarik kunci pengaman, arahkan ke dasar api, tekan ganggan, sapukan dari sisi ke sisi. Harap mengikuti petunjuk yang ada. Selamat beraktivitas, semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan yang pertama dari Kepala UPTD Puskesmas Lalonggasu Meeto, Bapak Hadirin SKM, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
wa binasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Konawe, atau dalam hal ini diwakili oleh staf khusus. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, yang terhormat tim surveyor akreditasi Puskesmas tahun 2023, yang terhormat Ibu Sekdin Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, yang terhormat Kabid Yankes dan seluruh tim TPCB Kabupaten Konawe, yang terhormat Camat Lalungga Sumeto, yang terhormat dan Ramil 1417 Soropia Lalungga Sumeto, yang terhormat para desa dan tim penggerak PKK desa se-Kecamatan Lalungga Sumeto, yang terhormat para kepala TK, kepala SD, MI, SMP, MTS, Madrasah Aliyah se-Kecamatan Lalungga Sumeto, yang saya hormati para manajer PLTU, PLTMG, dan manajer wisata se-Kecamatan Lalungga Sumeto, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda se-Kecamatan Lalungga Sumeto yang sempat hadir di kesempatan hari ini, yang saya hormati dan banggakan para pendekar di bidang kesehatan, seluruh kader Posyandu se-Kecamatan Lalungga Sumeto. Tepuk tangan untuk seluruh kader, seluruh staf Puskesmas Lalungga Sumeto yang saya cintai dan banggakan. Teriring doa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya atas rahmat, ridho dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan tentunya juga kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam suasana sehat walafiat. Salam dan selawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti. Bapak tim surveyor Komite Akreditasi Kesehatan Pratama yang kami hormati, pertama-tama seluruh dan segenap masyarakat Kecamatan Lalungga Sumeto mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dalam rangka survei akreditasi UPTD Lalungga Sumeto mulai hari ini sampai 2 hari ke depan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sampai di akhir penilaian dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam suasana sehat walafiat. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Konawe beserta seluruh tim TPCB yang telah mendampingi kami, membimbing kami sampai kami tiba di penghujung penilaian ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Camat Lalungga Sumeto, Ibu anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Konawe, Koordinator BKKBN, Asosiasi Kepala Desa, tim penggerak PKK Desa,
Asosiasi Kepala TK, Asosiasi Kepala SDN, Kepala MTS 3 Konawe, Kepala Mas Al Irsad Kecamatan Lalungkasumeto, Kepala Misul Fikar, Manajer PLTU PLTMG di Tanasa, Manajer Wisata Wagopentu, beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya proses akreditasi ini, baik bantuan secara moral maupun material. Semoga segala bantuan Bapak Ibu sekalian bisa diganjar dengan amal jariah di hari kemudian. Puskesmas Lalungkasumeto merupakan puskesmas dengan kategori pedesaan yang terletak di Kecamatan Lalungkasumeto dan memberikan pelayanan kesehatan dengan status rawat jalan. Puskesmas Lalungkasumeto baru pertama kali melakukan survei akreditasi karena sebelumnya rencana survei akan dilaksanakan tahun 2019, tapi kita terkendala dengan wabah COVID-19. Akreditasi tidak lain adalah proses validasi dari segala aspek yang dimiliki Puskesmas Lalungkasumeto. Oleh karena itu, kami ingin memberikan informasi yang sebenar-benarnya demi mendapatkan gambaran seberapa besar input, proses, output yang ada di Puskesmas Lalungkasumeto demi perbaikan dan peningkatan mutu layanan kami di masa yang akan datang. Besar harapan kami, semoga yang dicapai nanti sesuai dengan harapan kita bersama, karena pada dasarnya akreditasi menjadikan kami semua staf di Puskesmas Lalungkasumeto dan seluruh masyarakat pada umumnya mengetahui peta kualitas puskesmas ditinjau dari segi aspek, baik dari segi sarana prasarana, SDM, kinerja maupun elemen dan instrumen yang menyertainya. Sekali lagi harapan kita bersama, akreditasi ini membawa manfaat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas dan rencana pengembangan ke depannya. Semoga kami bisa menerapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi selanjutnya yang bisa dijadikan motivasi peningkatan mutu puskesmas yang lebih kompetitif. Bapak tim surveyor dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, sebelum kami mengakhiri sambutan kami, izinkan saya sebagai Kepala Puskesmas Lalungkasumeto memperkenalkan kepada tim surveyor dan seluruh hadirin sekalian tim Pokja akreditasi Puskesmas Lalungkasumeto tahun 2023. Yang pertama, Pokja Admin, silakan berdiri Bu. Ini Ketua Pokja Admin Ibu KTU Puskesmas Lalungkasumeto, Ibu Hasni Jafar SKM. Kemudian yang kedua, Pokja UKM Ibu Bikor kami, Ibu Harisa Esther Kep. Kemudian yang ketiga, Ketua Pokja UKB sekaligus tim audit Dr. Jody Satrio Aryesal. Kemudian yang keempat, Ketua Pokja PPN Ibu Irnawati SKM. Kemudian yang kelima, Ketua Pokja Mutu Dr. Wilia Pratiwi Samani. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Semoga survei akreditasi Puskesmas Lalungkasumeto bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan sebelumnya segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Camat Lalungkasumeto, Bapak Yudi S. Ibnu Hajar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak staf ahli Wakil Bupati, Pak Bupati. Yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Tim Surveyor Akreditasi tahun 2023. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Kepala Bidang Yankes dan jajarannya. Yang saya hormati Pak Dan Ramil 1417 Kecamatan Langgasmeto dan Sulbia. Dan saya hormati Kapolsek Langgasmeto. Yang saya hormati Kepala UPTD se-Kecamatan Langgasmeto. Yang saya hormati Kepala Urusan Agama Kecamatan Sulbia Langgasmeto. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Langgasmeto. Yang saya hormati Kepala SD, maksud saya TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA se-Kecamatan Langgasmeto. Yang saya hormati teman-teman kepala desa beserta tim penggerak PKK Kecamatan Langgasmeto. Yang saya hormati para manajer UKM yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda yang berada pada pagi hari ini se-Kecamatan Langgasmeto. Puji syukur pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya juga lah sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul tempat ini guna untuk mengikuti atau menyambut kedatangan tim surveyor akreditasi yang akan melaksanakan selama kurang lebih 3 hari ya Pak Kapus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat berikan kita kekuatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Salam dan salawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Selanjutnya pada kesempatan pagi ini pertama-tama kami selaku pemerintah kecamatan menyampaikan selamat datang dan terima kasih kami sampaikan selamat datang dan terima kasih kepada tim surveyor akreditasi Puskesmas Kecamatan Langgasmeto tahun 2003. Semoga kesempatan pada hari ini dapat berkesan buat bapak-bapak semua. Selanjutnya pula perlu kami sampaikan bahwa jarak letak Kecamatan Langgasmeto dalam hal ini puskesmasnya berjarak kurang lebih 15 km ya. Kalau di perjalanan itu cuma lebih setengah jam. Untuk itu barangkali Pak, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak atas kedatangannya. Selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa kami sangat mengharapkan Pak dalam hal akreditasi ini bisa nanti diberikan pendidikan terakreditasi, entah itu dasar, madya, utama maupun paripurna. Tapi sampai kami mengharapkan Pak paling tidak dia bermain sekitaran madya utama dan paripurna Pak. Itu barangkali harapan kami selaku pemerintah kecamatan. Untuk itu juga pada saat ini kami sampaikan pula juga bahwa terima kasih kepada teman-teman semua
stakeholder yang ada di Kecamatan Gosmeto yang telah memberikan andilnya, entah itu pemikiran maupun material yang selama ini kita sama-sama Pak Kapus benahi di Puskesmas Kecamatan Gosmeto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kira itu barangkali Pak sambutan dari kami selaku Ketua Kecamatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, Bapak Dr. Gigi Mawar Taligana MKes. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya, staf ahli dan mewakili Bupati untuk menghadiri acara ini. Yang saya hormati Camat Gosmeto, yang saya hormati Ketua Tim Supplier Akreditasi di Puskesmas Gosmeto beserta pendatang. Selamat datang Dr. Kamarul di Konawe. Nah, kalau Pak Mutalib ini saya kira tidak asing lagi buat kita, karena dulu teman kita di Puskesmas di Konawe. Ya sekarang berkarir di provinsi sebagai Kepala Bapakes. Alhamdulillah, ya aset-aset kita mulai dipakai di provinsi. Kalau kita ini sudah menuju pensiun. Yang saya hormati pejabat eselon 3, eselon 4 Direktur Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe, Bapak yang mewakili Dan Ramil, yang saya hormati UPTD lingkup Kecamatan Lalu Gosmeto, Ibu Kader, para kepala desa, lurah dan desa yang sempat hadir pada kesempatan ini, para hadirin semua dan terkhusus buat Kepala Puskesmas Lalu Gosmeto beserta staf. Saya lihat ini ya tim semua, mudah-mudahan seperti apa yang diharapkan bersama dengan staf semua yang saya sayangi semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga pada dapat menghadiri undangan dari Puskesmas Lalu Gosmeto dalam rangka penilaian akreditasi Puskesmas di Lalu Gosmeto ini. Semoga dan harapan kita semua semoga setelah acara ini selesai kita kembali di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Puskesmas Lalu Gosmeto ini baru pertama kali akreditasi. Ini bukan hal yang disengaja, tetapi memang waktu itu pembangunan waktu 2019 itu akan direncanakan, tetapi pas pembangunan Puskesmas ini sementara Puskesmas ini dirobohkan semua, mulai dari Puskesmasnya sampai perumahannya kita bangun ulang. Tahun berikutnya masuk COVID. Nah disitulah sudah tertunda, nanti di tahun 2023 ini baru mendapat giliran untuk diakreditasi. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, mungkin akreditasi ini memang kita sudah sering dengar. Ya, akreditasi di tempat semua, walaupun biar pendidikan, biar kantor akreditasi. Sekarang Puskesmas. Di Puskesmas itu kegiatannya, tujuannya apa? Ya supaya untuk selain digital dari mereka ini tim memotret kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas selama beberapa tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi mereka memotret kegiatan apakah sesuai tupoksi, apakah bekerja berdasarkan tupoksinya semua atau bagaimana, sehingga menentukan selain daripada administrasi
Ya dibutuhkan pengertian dari teman-teman puskesmas. Jadi hanya sekedar administrasinya ada, ketika ditanya bengong, bertanggung jawab, bukan itu yang diharapkan. Kalau persoalan dokumen bisa di pesan saya bisa sekarang. Kalau hanya sekedar dokumen tidak mahal, 500.000 selesai dokumen, tapi yang diharapkan apa? Pengertian daripada isi dokumen tersebut. Nah, sehingga apa, ini teman-teman dari KKP yang kebetulan mendapatkan data untuk akreditasi di Puskesmas Langgasuma itu, teman-teman Puskesmas supaya bisa menjabarkan ketika ada pertanyaan sesuai apa yang dilaksanakan sehari-hari, karena semua ini profesional. Ya, kita semua ini puskesmas kesehatan itu profesi. Jadi kan kita tidak bekerja sesuai dengan jurnis atau buah yang ada, ya berarti kita salah. Jadi harus sesuai dengan ya itu sudah berapa kali pendidikan oke. Pelatihan oke. Nah, itulah semua sehingga pemerintah pusat akan melihat apa benar semua ini diterapkan di puskesmas sesuai dengan yang diharapkan, karena ya ujung-ujungnya menuju Indonesia masyarakat yang sehat. Adapun misalnya contoh stunting kita di Konawe intensif mulai 2020, tapi sekarang kenapa nggak turun-turun, malah naik 24, 26, 28. Mudah-mudahan tahun ini dia turun. Kenapa begitu? Ya kita kerjanya sudah maksimal sebenarnya, tapi mungkin ada faktor misalnya etnis kita di Konawe yang memang gamenya itu banyak, ada beberapa wilayah memang gamenya kita ya agak pendek, ya sehingga begitu lahir pendek sampai 5 tahun masih masuk stunting. Ya, teman-teman jangan menyerah dan jangan putus asa, kerja saja. Kerja kalian ya selain dari pimpinan yang lain ya nanti kalian. Semoga stunting kita artinya jangan buat alasan lah. Kalau disampaikan stuntingnya lalu langsung itu sekian, nah mulailah buat alasan begini. Tak perlu buat alasan kan, apalagi menyalahkan orang lain, karena penanganan stunting ini ada beberapa jenis. Sebenarnya kita penanganan untuk kesehatan hanya 30%, yang tinggi itu lintas program 70% belajar di KKB, tanaman pangan, semua itu mereka 70%. Karena apa? Stunting itu pencegahan, bukan pengobatan. Kenapa kita hanya 30%? Ya kita jangan sampai stuntingnya kita tidak pantau, kita tidak lanjuti, nah malah dia turun jadi isi mulut. Nah itu. Jadi kita kalau kesehatan hanya 30%. Intervensi spesifik itu kita. Yang lain 70% itu beberapa dinas. Artinya jangan selalu kalau bicara stunting mau hanya kita kesehatan di masyarakat, tak begitu. Jadi supaya karena ini sekarang tentunya kita sudah tahu semua bahwa ini program pemerintah di 2024 stunting harus turun di angka 14%. Rapat di mana-mana, terakhir rapat di provinsi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tetap diwarnai PJ, Sekda, risiko ketika stunting tidak turun. Jadi kalau sudah bupati risiko, Sekda risiko, kepala dinas risiko, kepala puskesmas risiko. Ya, risiko yang disampaikan oleh Pak Menteri yang tak tahu.
mungkin saja kalau risiko pencopotan atau penggantian, karena ini programnya wakil presiden termasuk camat desa. Itu Pak, kemarin kita rapor lagi Pak Bupati dan Pak Sekda tetap ditekankan demikian. Jadi tolong teman-teman di puskesmas, kalau ada data keluar stuntingnya lokasi itu sekian, nggak usah persoalkan. Maksudnya jangan di bahwa ini data tidak benar, ini data bagaimana, tidak perlu. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita introspeksi diri sendiri saja. Apakah ini sudah benar kita bekerja? Kalau kita sudah bekerja semaksimal mungkin, kemudian masih terjadi demikian, ya boleh buat, karena kita kalau sudah terlanjur stunting, saya kira sampai 5 tahun nggak bisa keluar. Karena untuk menaikkan sekian tinggi badannya dalam waktu 5 tahun, secara misalnya kita mau angkat itu memang susah. Ya kalau normal dia akan naik, tapi kalau sudah lahirnya stunting ya kita yang susah. Jadi sini peran-peran bidan, kader. Jadi kader tolong, maaf Pak, supaya saya mumpung ada kesempatan, jadi saya sampaikan untuk ada banyak kader di sini. Jadi kader-kader mohon kalau ada yang ibu hamil di desanya supaya cepat dilaporkan ke petugas kesehatan di bidang, supaya cepat dipantau. Dipantau itu bukan hanya dilihat-lihat, ya diukur, dia punya HB, lila, apa semua. Kalau boleh, jangan hanya 1 bulan sekali, karena itulah yang berdampak ke melahirkan stunting. Jadi jangan misalnya diberikan vitamin E, hanya dikasih, dikasih, kita minum, belum sampai di rumah sudah buang, kita minum. Jadi kalau saya kader-kader minta tolong bidan, tugas gizi, begitu dikasih ini arahan Pak PJ, begitu dikasih di posyandu langsung minum, buktikan dulu bahwa dia minum 1 kali. Atau kalau dia datang memeriksa di puskesmas gimana, supaya karena kan ya banyak yang tidak cocok dan tidak suka, jadi tidak minum mual, bisa muntah. Jadi tolong supaya ini program pencegahan penurunan stunting dapat kita maksimalkan. Selanjutnya untuk saya kira terima kasih Pak sudah mau membina puskesmas, khususnya puskesmas Sumeto. Ya semoga jerih payah selama dilakukan, yang harapan kami menghasilkan sesuai diharapkan dengan hasil yang maksimal. Artinya saya tahu puskesmas sudah berupaya dan berusaha. Artinya upaya itu ya upaya dan pembenahan misalnya pembersihan, pengecetan, dana ini semua tidak ada dananya. Itulah upaya-upaya mereka. Dari ya syukur-syukur daerah-daerah sini masih banyak perusahaan yang membantu usaha upaya itu. Kemudian saya dan teman-teman tim TPCW yang membina selama ini, ya semoga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Sebenarnya Pak PJ mau hadir tadi, tapi karena kita di Konawe itu setiap minggu pertama bulan berjalan kita akan gabungan dulu. Jadi saya semalam sudah minta izin mau kesini dulu, tidak ikut apel gabungan. Hasilnya di Pak staf ahli yang di ini untuk mewakili beliau. Lanjut, terima kasih teman-teman puskesmas atas sambutannya semua dan upayanya. Semoga apa yang kalian harapkan sesuai apa yang kita inginkan. Ya,
selama dalam proses akreditasi ini ya nanti dari surveyor yang arahkan, yang pimpin dan semuanya harus ikuti apa yang disampaikan oleh surveyor, karena ya kita sampingkan dulu kampusnya kalian nanti itu, nanti surveyor dulu yang pegang ini puskesmas selama beberapa hari. Saya kira terima kasih, semoga hasilnya yang kita dapatkan maksimal seperti apa yang diharapkan. Targetnya apa? Paripurna, alhamdulillah. Coba kasih sport. Nah, terutama yang bisa bikin paripurna ya pertama staff. Semua ini pokja-pokja, kemudian masyarakat, kader, Pak Desa. Kan ini ada nanti wawancara-wawancara. Kita mendukung semua. Kita alhamdulillah bisa capai itu. Saya kira cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipandu oleh Ketua MUI Kecamatan Lalonggasu yaitu Bapak Musarudin SAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengajak kita semua untuk sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian acara kita mulai hari ini dan sampai selesai penilaian ini mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam dan yang lainnya kami minta untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karna azimis sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau Zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami hadir bersama dalam acara pembukaan penilaian akreditasi Puskesmas Lalonggasu Meeto. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabba, ya Karim, jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil terutama dalam meningkatkan mutu Puskesmas Lalonggasu Meeto dan tenaga kesehatan yang profesional, sehingga akan membawa dampak positif yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Lalonggasu Meeto. Ya Allah, ya Aziz, ya Allah yang maha perkasa, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Akan tetapi di hadapan kami terbentang tugas yang amat berat tetapi sungguh mulia, yakni menuju Puskesmas Lalonggasu Meeto yang terakreditasi. Maka melalui sifat-Mu ya Allah, kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami, serta kami karuniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu
agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu Puskesmas Langgas Sumeto dan tenaga kesehatan yang profesional bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Lalonggas Sumeto. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa permohonan kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kendali UPTD Puskesmas Lalonggas Sumeto akan diserahkan sepenuhnya kepada tim survei akreditasi, dan kami mohon kepada Ketua Tim Survei Akreditasi Bapak Dr. Kamrullah SK dan Kepala Puskesmas Lalonggas Sumeto Bapak Harlin SKM agar berdiri sejenak di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 6 November 2023 bersamaan dengan hari H penilaian akreditasi Puskesmas Langgas Sumeto, kendali saya serahkan kepada Ketua Tim Akreditasi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima kendali Puskesmas Langgas Sumeto selama survei akreditasi mulai dari tanggal 6 November sampai dengan tanggal 8 November. Kapus sudah memperkenalkan timnya, maka tak elok jika kami tidak memperkenalkan diri juga. Perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian sekaligus sebagai salam perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan atau yang mewakili Bapak Bupati, yang dalam hal ini diwakili oleh staf khusus Bupati Konawe, pribadi Bapak Faisal Taridala. Terima kasih Pak sudah hadir. Taridala, mohon maaf Pak Faisal Taridala SH MH. Beliau ini ternyata beda 2 tahun dengan saya. Ya, karena beliau 73, saya 75. Tapi kayaknya kelihatan lebih muda beliau ya daripada saya. Soalnya saya ratusan pasien per hari Pak, jadi cepat menua. Yang saya hormati Pak Kadis Kesehatan Konawe, yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Konawe. Sepanjang survei hampir tidak pernah kayaknya Pak ya, Kadis sekaligus Sekdis hadir. Iya, luar biasa. Terima kasih ya. Yang saya hormati Kabid Yankes
Dinas Kesehatan Konawe beserta segenap tim PPCB yang saya hormati Bapak Camat Lalunggasu Mieto, yang saya hormati Bapak Dam Ramil 1417 Rupiah Lalunggasu Mieto, yang saya hormati Kapolsek atau perwakilan dari Polsek Lalunggasu Mieto, yang saya hormati pula Bapak Kepala Urusan Agama, Ketua MUI, Kepala UPTD yang sempat hadir, yang saya hormati segenap rekan-rekan kepala desa Kecamatan Lalunggasu Mieto. Saya dapat kabar dari beliau, ternyata di sini belum ada kelurahan ya. Iya, karena beliau hafal betul 11 desa ya, betul ya? Iya, beliau masih hafal betul karena ternyata beliau ini 8 tahun di sini. Ya, itu berarti ada yang spesial dari beliau ini bisa 8 tahun di kecamatan ya. Saya 10 tahun kampus, camat saya 4 orang. Ya, jadi rata-rata hanya 2-3 tahun Pak, camat saya sudah terganti. Yang saya hormati segenap kepala sekolah Kecamatan Lalunggasu Mieto yang sempat hadir. Yang saya hormati pula segenap kepala atau manajer perusahaan-perusahaan yang sempat hadir beserta perwakilan UMKM. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, terkhusus bagi ibu-ibu penggerak PKK dan ibu-ibu kader yang saya juga selalu sebut beliau sebagai para pahlawan tanpa tanda jasa ya. Terima kasih khusus untuk para kader. Kalau di Pomalapa penghargaan saya ke kader itu saya wujudkan dengan memaksa Antam untuk membayarkan iuran BPJS kader dan keluarganya, seluruh kader. Berarti sudah masuk tahun ke-6 dari 2017 ya. Saya juga gratiskan kader di berobat di puskesmas dan di praktek saya, seluruh kader dan keluarganya. Mulai dari awal saya praktek, jadi itu penghargaan saya buat beliau. Jadi saya selalu khusus menyapa para kader. Yang saya hormati pula rekan-rekan kampus yang tergabung dalam asosiasi kepala puskesmas Kabupaten Konawe yang sempat hadir. Yang saya hormati terkhusus kepada Pak Aswan ya, beliau telah melayani kami, terima kasih Pak, dan sekaligus selaku PIC dan kepala seksi Pak ya untuk akreditasi. Terima kasih Pak Aswan, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Ya, senang sekali rasanya bisa mengenal tempat ini yang sebelumnya saya tidak pernah ada bayangkan bisa berada di sini. Ya, ini karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata ya. Dan saya juga sangat terkesan dengan sambutan Bapak Ibu sekalian semua. Ya, boleh dikata ini termasuk sambutan terbaik dan terlengkap selama ini kita serta ya, kali ya. Ya, oke. Terima kasih. Untuk perkenalan, nama saya Dr. Kamrullah. Jadi sering sekali orang sebut Kamarullah. Ya, yang benar sebenarnya Kamrullah. Ya, biar di buku rekening itu saya biasa Kamarullah juga tertulis. Ya, saya biasa dipanggil Dr. Kem. Ya, Kem itu pemberian dari wali kelas saya waktu SMA kelas 1 di SMA 5 Makassar dan melekat sampai sekarang. Jadi kalau di keluarga saya di teman SMP SD tidak mengenal nama Kem, ya mereka taunya Kamrullah ya.
Saya berasal dari Makassar, tepatnya dari Sudiang. Saya asli Sudiang. Orang tua saya mungkin sudah 4-5 generasi di situ. Dulunya Kabupaten Maros, sekarang menjadi Makassar. Dan saya merantau ke Sulawesi Tenggara itu 2001. Sampai sekarang betah di sini. Ya, alhamdulillah. Pertama saya di Antam, kemudian PTT di Angketada, Watu Bangka, kemudian terangkat di Tosiba, masuk ke Undulako dan kembali ke Pomala. Tapi selama tugas itu saya tetap tinggal di Pomala, jadi saya PP. Yang terjauh itu Tosiba 70 kilo. Saya PP masih naik motor waktu itu. Saya sudah berkeluarga, alhamdulillah 3 orang anak, 1 orang istri sementara ya. Ya, kita tidak tahu nasib kita ke depan seperti apa. Ya. Jodoh itu. Tapi prinsip saya sebenarnya itu 2. Berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan poligami ya. Jadi kalau poligami membuat kita bahagia, lebih bahagia, tapi tidak menyakiti orang lain, ya silahkan. Nah itu prinsip saya ya. Ya, jadi kalau saya pikir poligami membuat saya lebih bahagia dan tidak ada yang saya sakiti, ya mungkin saya akan berpikir ke sana. Mantap. Oke, saya kira itu perkenalan saya. Yang terakhir saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pemerintah daerah, dinas kesehatan, rekan-rekan Kapus yang telah memberi kepercayaan kepada kami, kepercayaan kepada lembaga KAKP. Yang saya dengar tadi dari Pak Aswan bahwa 7 dari 8 ya Pak ya, 7 dari 8 puskesmas yang akan diakreditasi tahun ini memberikan kepercayaan kepada lembaga kami. Ini suatu kepercayaan sekaligus tantangan dan ujian bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Yang terutama sebenarnya akreditasi untuk tahun-tahun ini dan ke depan itu akan lebih mengedepankan pembinaan. Jadi rekan-rekan sekalian di Puskesmas tidak usah khawatir, tidak ada lagi istilah dimarah-marahi, diprotes apa, kita akan lebih banyak ke pembinaan. Saya kira itu perkenalan dari saya. Terus saya sampaikan bahwa saya surveyor TKPP, sementara Pak Mutalib adalah surveyor untuk TK, SD, dan UKM. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Talib untuk perkenalkan diri. Oh cukup, oke. Ya oke, karena ada waktu kita akan masuk ke opening meeting ya. Bapak Ibu lintas sektor, tanpa mengurangi rasa hormat, kalau ada dari Bapak Ibu yang punya acara lain silahkan, tidak ada masalah dan tidak usah dianggap bahwa tidak menghargai kami, karena kita mau ini, kita semua ini adalah pelayan masyarakat ya. Jangan sampai pelayanan kita ya ada yang penting, silahkan, kami tidak mengharuskan Bapak Ibu sampai selesai acara ini ya. Ya, izin Pak Bu, saya menyampaikan opening meeting. Nah, ini paripurna. Yes, mudah-mudahan ya kita bisa memeriksa. Oke, ini surveyor, kami tadi sudah perkenalkan diri ya. Kemudian akreditasi, pengakuan yang diberikan oleh lembaga akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, setelah memenuhi standar. Jadi nilai akreditasi itu ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari penilaian dari kami yang diserahkan ke lembaga. Lembaga akan merekomendasikan nilai akreditasi ke Kemenkes. Kemenkes tidak bisa lagi mengubah apa yang direkomendasikan oleh lembaga. Jadi Kemenkes hanya mensahkan ya.
Ini kita sebenarnya upaya pembuktian puskesmas berorientasi pada sistem kinerja, mutu, kepuasan dan keselamatan. Jadi sebenarnya muara dari akreditasi ini adalah 3: peningkatan kinerja, kemudian kepuasan pelanggan atau pasien, dan keselamatan. Keselamatan ini 2. Keselamatan ini untuk semua: keselamatan petugas, keselamatan pasien, pelanggan, masyarakat, sampai ke lingkungan. Ya. Konsep dasarnya adalah sistem kerja menuju pada tingkat kesempurnaan pelayanan. Ya, jadi kita mengarah ke kesempurnaan. Ya, sesuai dengan standar KTPS yang telah ditetapkan. Ya, menimbulkan kepuasan. Tadi kepuasan pada setiap pasien dan tata penanganannya sesuai dengan standar dan KTPS yang telah ditetapkan. Jadi kepuasan. Nah, tujuannya adalah upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja puskesmas melalui perbaikan sistem manajemen. Sistem. Jadi terutama yang kita mau nilai ini sistemnya ada enggak, dan apakah sistem itu berjalan. Yang lebih hebat lagi, kalau sistem itu sudah otomatis dan sudah menjadi budaya. Apakah setiap kita mau memeriksa pasien kita melakukan pembersihan tangan? Kalau sudah otomatis, berarti itu akan sudah menjadi budaya. Contohnya ya. Dengan penerapan manajemen risiko, risiko-risiko yang bisa mengancam pegawai, lingkungan, masyarakat, pelanggan dan pasien kita tangani. Ini tujuan spesifiknya ya, meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ya, perlindungan. Nah ini tadi keselamatan SDM, perlindungan bagi SDM kesehatan, masyarakat dan lingkungan. Ya sudah saya jelaskan tadi. Jadi biar lingkungan ini kita perhatikan. Limbah kita kemana? Yang jangan mencemari lingkungan. Ini termasuk yang kita nilai. Ya. Meningkatkan kinerja kesehatan dalam pelayanan kesehatan perorangan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas Salunggasu Meto dianggap berhasil kalau masyarakatnya sudah sehat, lingkungannya sehat, dan pegawainya di sini juga sehat. Ya. Ini aktivitas kami ya, memotret, ya, memotret, melihat fakta-fakta yang ada, baik itu dokumennya, baik itu pelaksanaannya, baik itu bukti-bukti lain, apakah sesuai dengan standar. Kemudian kami menyusun rekomendasi untuk perbaikan. Dan yang paling penting adalah rekomendasinya, karena tidak akan ada puskesmas yang sempurna, ya, tidak akan ada. Nah, apa rekomendasinya itu yang harus kami lakukan dan melaporkan hasilnya ke lembaga penyelenggara akreditasi, dalam hal ini ke lembaga kami KAKP ya. Nah ini ya aktivitasnya, memastikan konfirmasi verifikasi. Kalau teman-teman menulis ada dokumennya, betul nggak ya? Oh saya bertemu dengan Pak Camat untuk membicarakan peningkatan mutu, ini dokumennya. Kita pastikan betul nggak ini terjadi. Nah itu namanya konfirmasi verifikasi. Kemudian kita mengevaluasi dan mengukur. Ya, kalau ada target kegiatan 6, berapa sih puskesmas yang lakukan, itu kita mengukur. Ya. Kemudian ini yang tadi saya katakan, saran dan masukan. Ya. Ini mekanisme surveinya mulai dari telah dokumen, sebentar kami akan telah dokumen, kemudian ada observasi peninjauan pelayanan sistem, sarana, gedung, jaringan, dan jejaring. Termasuk melihat secara langsung, memperhatikan proses-proses pelayanan yang ada di dalam puskesmas maupun di luar gedung. Ya. Kemudian kita mungkin bisa akan melakukan wawancara, termasuk wawancara pimpinan, wawancara lintas sektor, ya, termasuk melibatkan dinas kesehatan. Kita juga akan melakukan simulasi-simulasi yang dianggap perlu untuk melihat apakah
sistem itu sudah dikuasai dan berjalan. Dan ada klarifikasi dan revisi. Apakah temuan kami ini sudah sesuai atau ada sebenarnya yang tidak kami temukan dan itu bisa diklarifikasi oleh rekan-rekan puskesmas nanti ya. Ini hasil penilaiannya, kita harapkan kita berada di hijau ini paripurna ya. Siap? Siap paripurna? Oke, tepuk tangan dulu ya. Tapi paripurna itu bukan berarti sempurna, karena dengan 80% nilai untuk setiap bab itu kita sudah paripurna. Tidak mesti 100%, karena memang ya kesempurnaan itu hanya milik Allah ya. Kita mengirim laporan, ini prosesnya ya. Kita mengirim laporan ke LPA, kemudian diverifikasi oleh LPA, kemudian LPA merekomendasikan ke Kemenkes hasil dari akreditasinya dalam bentuk nilai tidak terakreditasi dasar media utama atau paripurna, kemudian sertifikat disahkan dan dikeluarkan Kemenkes sesuai rekomendasi dari LPA. Ya, ini garis ini keluarnya sertifikat. Ini jadwal acaranya ya. Ini tentatif, bisa berubah, terutama kami biasa perlu banyak waktu untuk kalah dokumen, terutama untuk bisa berbagi diskusi tentang isi dokumen itu ya. Nah ini ya, harusnya kita sudah masuk di presentasi kampus sekarang ya. Ini bisa nanti dilihat jadwalnya. Yang jelas setiap hari ada klarifikasi, dan terakhir ini ada exit conference ya. Kita harapkan di apa lagi, di exit ini juga dihadiri oleh minimal perwakilan dari Dinas Kesehatan, karena kita juga akan mewawancara pimpinan pada hari terakhir itu yang juga melibatkan rekan dari Dinas Kesehatan ya, perwakilan. Ini kode etik, saya kira ini standar ya, harus santun, terbuka, ramah, jujur ya, tidak memihak, sadar akan kedudukan hak dan kewajiban sebagai wakil lembaga ya, melibatkan diri sebagai pembimbing penasihat ya, harus sebagai pembimbing. Jadi kalau ada survei yang marah-marah saja, tapi dia tidak memberi masukan, laporkan, karena ini sudah kewajiban ya, pembimbing dan penasihat. Memegang teguh rahasia ya, kalau ada rahasia-rahasia di sini nggak boleh kita keluarkan ya, karena kita melihat dokumen-dokumen yang termasuk rahasia, termasuk yang paling rahasia adalah rekam medisnya. Menjaga kondisi kesehatan ya, kemudian patuh terhadap apalagi peraturan setempat. Jadi kalau ada aturan-aturan di sini yang mesti kami patuhi, tolong disampaikan supaya kami bisa mematuhinya ya, karena itu juga kita diwajibkan. Menjaga penampilan ya, kemudian menguasai mengikuti perkembangan iptek, bekerja sebagai pedoman ya, dan kode etik, tidak menggunakan LPA ini untuk kepentingan pribadi ya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh berwajah sangar ya. Ya, mudah-mudahan wajah kami tidak sangar ya, karena ada juga orang dari sebelumnya memang sudah sangar kelihatannya, meskipun dia sebenarnya ramah ya. Tidak boleh menyatakan lulus atau tidak lulus. Wah, ini dokumenmu ini Pak ya, ini segala macam, kalau mau lulus ini, itu tidak boleh seperti itu. Atau ini mantap ini, kayaknya udah pasti ini dapat ini ya, itu juga tidak boleh ya. Menakut-nakuti, ini menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti, tidak lulus ya. Menawarkan diri menjadi pembimbing di luar ketentuan komisi dan menjanjikan kelulusan ya. Mentak-mentak, karena ini ada surveian seperti ini dulu ya, mudah sekarang sudah ada ya. Ada juga yang menyalahkan saja terus, tidak ada solusinya, dan memberi komentar negatif ke siapapun ya. Kalau saya biar pendamping tidak boleh menjelekkan survei lain, pendamping Dinas Kesehatan, Pemda, ataupun staf puskesmas ya. Tidak
boleh merokok, ya alhamdulillah kami tidak ada yang merokok. Minum-minum apalagi ya, tidak boleh memakai pakaian tidak sopan ya. Saya kira jas ini meskipun panas sudah cukup merepresentasikan ya bahwa kami berusaha untuk berpakaian yang layak ya. Tidak boleh memangkas waktu survei, meninggalkan puskesmas selama survei, dan meminta fasilitas yang berlebihan ya. Nah oke, ini tim waktu saya pendampingan itu hari ya, mutu dan KB ya. Terima kasih. Ini tadi saya sempat ambil gambar luar biasa. Ini dari mana tadi? MTS 3 Konawe. MTS ya. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik kita. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan tadi tidak panasan kesen ini kakinya ya, karena tidak pakai alas kaki. Ya, dan tidak tahu ini berapa lama latihan ini, berapa lama Pak Kapus? Ya, cuma 2 hari ya, luar biasa. Ya. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Kapus untuk presentasi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi yang kedua, kami diberi kesempatan untuk presentasi mengenai profil Puskesmas Lalu Gasumeto. Lanjut. Kemudian persebaran penduduk di tiap desa sudah bisa kita lihat. Kemudian kita masuk di sumber daya Puskesmas. Kami punya SDM yang ada, ini sudah mencakup PNS, P3K, dan PHL. Kemudian kita masuk ke visi, ya, visi Puskesmas Lalu Gasumeto itu mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat Lalu Gasumeto yang sehat secara mandiri. Itu visi kami. Kemudian yang berikut misi yang bisa kita lihat, meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan perilaku sehat, kemudian meningkatkan akses dan keterjangkauan keluarga dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, merata dan berkesinambungan, kemudian berikut meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM sesuai kompetensi. Ya, ini data nilai. Data nilai ini kita ambil dari bahasa yang pada umumnya ada di Kabupaten Konawe, yang berarti Karandu. Ya, karena kita di sini ada namanya Desa Batugong untuk bahasa Indonesia, dan untuk bahasa daerah itu Gong itu adalah Karandu. Karandu itu terdiri dari yang pertama kerja, kemudian amanah, ramah, adil, nyaman, dinamis, dan unggul. Kemudian moto kami, kesehatan Anda adalah tujuan utama pelayanan kami. Kemudian kegiatan-kegiatan Puskesmas ini baik dalam gedung maupun luar gedung terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen atau administrasi Puskesmas. Yang kedua, upaya kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, upaya kesehatan perorangan. Kemudian komunikasi yang sering kami jalin baik di internal maupun di luar gedung. Yang pertama, komunikasi internal itu biasa kita lakukan mini lomba karya, apel pagi, briefing karyawan, koordinasi antar program, konsultasi dengan pimpinan, serta papan informasi. Kemudian koordinasi lintas program, rapat bulanan, rapat antar program, rapat tim mutu, apel pagi, dan briefing karyawan. Kemudian koordinasi lintas sektor, kita biasa mini lomba karya lintas sektor per 3 bulan selama
kemudian penjabaran dari tadi upaya puskesmas sesuai Permenkes 43 2019 itu kembali ke awal tadi ya, ini KM tingkat pertama yang sumber daya berasal dari APBD dan APBN yang terdiri dari UKM esensial, UKM pengembangan, kemudian UKP tingkat pertama ikut. UKM esensial itu terdiri dari pelayanan promosi kesehatan, pelayanan KIAKB, pelayanan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian UKM pengembangan ini terdiri dari kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, posbindu PTM, dan kesehatan lansia serta UKS. Nah, kemudian pelayanan di internal gedung itu terdiri dari klinik umum, klinik gigi, klinik KIAKB, klinik TB Kusta, laboratorium, farmasi, klinik USG, ya, klinik konsultasi itu terdiri dari klinik konsultasi dan pojok ASI. Itu untuk baik kesehatan perorangan. Kemudian kita masuk ke penilaian kinerja. Nah, ini penilaian kinerja hasil-hasil yang kami dapatkan selama kurun waktu 1 tahun, mulai dari program KIA. Ini semua cakupan-cakupan yang telah kami dapatkan. Kemudian program gizi ini semua, kemudian promosi kesehatan, ya, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian P2P pemberantasan penyakit, kemudian upaya kesehatan wajib, ya, mulai dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIAKB, gizi, P2M, pengobatan. Inilah hasil-hasil yang kami telah jalankan. Kemudian ini dia punya jaring. Upaya kesehatan pengembangan juga. Ini ada item-item mulai usila, jiwa, tradisional, olahraga, Kesker, UKS. Nah, kemudian untuk variabel manajemen operasional puskesmas, manajemen alat dan obat, kemudian manajemen keuangan, nah ini semua. Lanjut. Jadi di sini tentunya dalam proses akreditasi ini, Pak Ketua Surveyor, kami tidak sendiri, Pak. Inilah program lintas sektor kami yang terlibat langsung dalam membantu kami menghadapi akreditasi ini. Ini penyerahan sumbangan yang pertama tadi, penyerahan sumbangan dari program CSR PLT Uni Tanasa, PLTMG, ya. Jadi kami dibantu 1 lusin kursi putura, ya. Kemudian yang kedua, ini penyerahan sumbangan dari Asosiasi Kepala Desa Sekecamatan Langgosmeto. Nah, ini diwakili oleh Ibu Desa karena dari 11 desa itu satu-satunya yang menyandang predikat sebagai ibu, jadi diwakilkan oleh mereka. Kemudian berikut ini penyerahan sumbangan dari Madrasah Aliyah Al-Irsyad, ya. Ini kepala Madrasah Aliyah sendiri yang mengantarkan sumbangan. Kemudian ini sumbangan dari tim penggerak PKK Desa Lalabonda, ya, mewakili seluruh tim penggerak PKK desa. Kemudian dari Asosiasi Kepala SD Sekecamatan Langgosmeto diantarkan langsung oleh Pak K3S-nya. Nah, kemudian ini dari Asosiasi Taman Kanak-Kanak, nah,
itu diantar langsung oleh ketua asosiasinya. Kemudian ini dari PGRI SD Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Langgasmeto. Nah, kemudian ini tentu dalam berbenah kami juga dibantu oleh masyarakat sekitar, terutama bantu-bantu untuk dalam rangka menghadapi akreditasi ini. Ya, ini semua ya. Nah, sekarang tentu dari sumbangan-sumbangan Bapak Ibu sekalian tadi, tentu pasti Bapak Ibu bertanya, apa-apa saja dipakai untuk apa sumbangan-sumbangan kami. Nah, tentu kami harus perlihatkan bentuk tanggung jawab kami, ya. Yang pertama kita lihat, pertama dulu tadi, ini ruang tunggu Pak. Jadi sebelum ada sumbangan ya begini model, kita pakai kursi kayu. Tapi setelah Bapak Ibu sekalian menyalurkan sumbangan, kita ganti dengan yang lebih bagus lagi. Kemudian ini ruang pendaftaran. Yang tadinya ruang pendaftaran itu hanya kita pakai kayu, ya, bisa kita lihat yang sebelum. Setelah itu kita rubah lagi, mengambil desain. Nah, ini meja screening yang sebelumnya kita pakai begitu. Setelah ada dana sedikit dari sumbangan seluruh Bapak Ibu sekalian, ya kita pakai. Kemudian tangga naik lantai 2, ya, sebelumnya begitu. Kemudian di ruang UGD, ya begini saja ruang UGD. Tapi setelah kita dibantu, kita fungsikan untuk pengadaan tirai, ya. Jadi inilah. Nah, kemudian ruang UGD karena persyaratan itu harus ada AC. Tadi sebelum ada dana ya tidak punya AC, sekarang sudah ada. Kemudian di papan depan, tangga depan, sebelumnya tidak ada titian atau tangga, sekarang sudah kita buatkan. Ya, jadi itu gambaran besar penggunaan anggaran yang Bapak Ibu sumbangkan kepada kami. Masih banyak hal-hal yang paling kecil yang tidak bisa kami tampilkan. Artinya secara umum itulah bentuk pertanggungjawaban kami kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala sumbangsi. Semoga penilaian akreditasi Puskesmas Langgasmeto bisa meraih nilai yang maksimal paripurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kapus. Dengan selesainya presentasi dari Pak Puskesmas, maka berakhirlah acara opening meeting untuk hari ini. Saya atas nama lembaga dan atas nama surveyor mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Luar biasa atas partisipasinya, termasuk saya lihat tadi juga sumbangsinya juga sudah luar biasa. Jadi sudah kelihatan ada sinergi ya antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait. Kira demikian. Untuk selanjutnya kami akan langsung mengadakan telusur dokumen. Kalau bisa dipersiapkan ruangan untuk 2 ruangan atau apakah ada yang di sini, terserah bagaimana pengaturannya. Untuk kita berdua akan langsung telusur dokumen. Demikian acara pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kendali kami terima. Semoga Puskesmas Lawang Gasumeto tetap jaya dan terus maju untuk selanjutnya. Oh, mana Pak tadi sudah pulang dari tadi. Satu arah. Sudah jadi anak-anak. Saya jatuh nanti Pak. Sebentar saya jatuh.